Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168766, kelas A2 Pagi Manajemen. Ringkasan Manajemen Pemasaran Internasional. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa berbagai konsep dan metode pemasaran internasional dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dunia. Era globalisasi saat ini sangat jelas menunjukkan hubungan atau keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Salah satu sebab globalisasi adalah kecenderungan segala sesuatunya berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, yaitu negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kegiatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Pengertian hasil atau output meliputi output barang dan output jasa. Bentuk hubungan ekonomi yang kedua adalah pertukaran sarana produksi. Misalnya adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Bentuk hubungan ekonomi yang ketiga adalah hubungan utang piutang. Suatu negara dapat memiliki utang atau piutang dengan negara lain. Pengertian bisnis internasional. Menurut Ball dan Wendell, 2004, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri. Bisnis domestik adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Bisnis internasional adalah bertindak lebih jauh lagi dari bisnis lainnya. Bukan sekedar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Bisnis multinasional. Dalam bisnis multinasional, organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Bisnis global atau transnasional, yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global. Sebelum Masehi, tahun 1600, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang hasil produksi. British East India Company mendirikan cabang di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan Belanda berdiri tahun 1950, membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Tahun 1700, pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan modal yang sama. Tahun 1865, Bayer Jerman membeli pabrik di New York. Tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Pentingnya mempelajari bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, terdapat beberapa aktivitas pokok yang menjadi ciri penting yang terjadi dalam bisnis internasional di berbagai negara berikut. 1. Visible trade atau ekspor and import, perdagangan barang-barang berwujud. 2. Invisible trade atau service export and import, perdagangan dalam jasa. Esensi bisnis internasional. Sasaran: pencarian kebutuhan pelanggan global. 1. Melakukan riset pemasaran dan menganalisis segmen-segmen pasar, serta berupaya similaritas dan perbedaan-perbedaan untuk seluruh negara. 2. Mengadaptasi produk, jasa, dan elemen-elemen bauran pemasaran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Lebih baik dalam kompetisi. Menilai, memantau, dan menjawab kompetisi global dengan menawarkan nilai yang lebih baik, serta mengembangkan citra merek
merek unggul dan penentuan posisi produk dan lain-lain. Kendala-kendala lingkungan global. Mengakui bahwa lingkungan global meliputi varian yang kompleks disebabkan kebijakan industri proteksionis dan pemerintah. Pentingnya memahami bisnis internasional. 1. Banyak organisasi besar telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. 2. Usaha kecil dan menengah atau UKM sudah lebih terlibat dalam bisnis internasional. 3. Pada era globalisasi seperti saat ini, operasi perusahaan berpegang untuk menyebar di seluruh negara dan bahkan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pasar dunia. D. Tujuan dan manfaat bisnis internasional. Bagi banyak perusahaan, keterlibatannya dalam bisnis internasional lebih banyak dilatar belakangi oleh motifnya untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sering dengan kondisi tersebut, terlihat semakin banyak industri multinasional yang muncul dan berkiprah dalam industri baik di tingkat regional maupun internasional. Etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirinya yang lebih unggul. Seseorang dengan orientasi ini melihat persamaan dalam pasar dan percaya bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri sendiri yang unggul. Polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda-beda. Pada geosentris dan regiosentris, perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara regional atau dunia. Lebih jelas dilihat pada gambar 1.1. Etnosentris, negara sendiri superior melihat persamaan di negara lain. Polisentris, setiap negara tuan rumah unik memiliki perbedaan di negara lain. Regionsentris melihat persamaan dan perbedaan dalam wilayah dunia, mempunyai pandangan etnosentris dan polisentris terhadap bagian dunia lain. Sedangkan geosentris, pandangan dunia melihat persamaan dan perbedaan dalam negara sendiri dan negara tuan rumah. Soal nomor 1. Jelaskan secara singkat perbedaan bisnis domestik dan bisnis internasional. Jawabannya, bisnis domestik merupakan aktivitas bisnis yang terjadi pada suatu negara tempat penggunaan mata uang, budaya, sistem hukum, dan sumber-sumbernya relatif sama. Sementara itu, bisnis internasional merupakan praktik bisnis yang melibatkan seluruh pertimbangan tersebut karena melibatkan beberapa negara. 2. Jelaskan mengapa penting bagi Anda untuk mempelajari bisnis internasional. 1. Banyak organisasi besar atau mungkin tempat kita belajar atau bekerja telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir dan melakukan interaksi yang efektif dengan manajer. 2. Usaha kecil dan menengah atau UKM sudah lebih terlihat dalam bisnis internasional. Dewasa ini tidak hanya MUCS yang terlibat dalam aktivitas bisnis internasional. UKM memiliki peluang yang cukup besar untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jelaskan secara singkat orientasi manajemen dan perusahaan berkaitan dengan globalisasi pasar. Jawabannya, orientasi adalah asumsi atau yang sering kali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Nomor 4. Sebutkan contoh-contoh perusahaan Indonesia yang telah melakukan bisnis internasional. Apa ciri-ciri perusahaan melakukan bisnis internasional? Jawabannya BUMN. Ciri-cirinya mengimpor dan mengekspor barang. Nomor 5. Jelaskan sejarah bisnis nasional. Sebelum Masehi tahun 1600. British East India Company mendirikan cabang di seluruh Asia.
Perusahaan Belanda berdiri tahun 1950 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor cabang di Asia. Tahun 1700, pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama. Tahun 1865, Bayer Jerman membeli pabrik di New York. Tahun 1868, perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri, yaitu didirikannya pabrik Singer Sewing di Skotlandia. Tahun 1876, Bayer mendirikan pabrik di Rusia. Tahun 1880, Singer menjadi organisasi dunia dengan penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri. Tahun 1882, Bayer mendirikan pabrik di Prancis. Soal nomor 6. Jelaskan etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Jawabannya, etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirilah yang lebih unggul. Polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda-beda. Regionsentris merupakan orientasi, sedangkan geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. 7. Siapa pembicara dalam video di atas? Lydia Yunita, SEMM. Jelaskan apa-apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Bisnis dalam negeri yang melibatkan transaksi yang terjadi dalam batasan suatu wilayah. 9. Bagaimana pendapat Anda tentang pembicara di dalam video tersebut? Pendapat saya, pematerinya jelas. Akan tetapi lebih baiknya jika materi tertera pada layar, bukan hanya sekedar gambar. Sekian, terima kasih.